Pagi, Pagi. kenalin nama aku Anindya yang bakal nemenin Mbak Adele ya, bener ya Mbak Adele, nemenin Mbak Adele untuk cerita apa yang mungkin dirasain sama Mbak Adele gitu. Nah, Mbak Adele gimana nih kabarnya hari ini? Oke sih, alhamdulillah baik. Oke, mungkin Mbak Adele bisa menceritakan apa yang dirasain sama Mbak Adele akhir-akhir ini dan yang Eh, membuat Mbak Adele datang ke sini. Sebenarnya aku agak malu sih ceritanya karena menurut aku ini masih dianggap tabu gitu dan aku nggak tahu mau It's kemana, okay. makanya aku datang ke sini kayak gitu. Jadi beberapa waktu ini tuh aku kayak nonton suatu hal di internet kayak gitu yang menurut aku tuh cukup mengganggu aktivitas aku sehari-hari. Jadi tuh kayak aku pernah kayak nggak sengaja awal tuh aku kayak penasaran gitu kak, nonton kayak video video porno mungkin atau kayak video apa ya bilangnya ya video porno lah ya gitu, dan kayak aku lihat itu di internet dan aku pengen tahu awalnya kenapa sih orang bilang ini tuh adiksi kayak gitu. Dan aku kayak lihat-lihat dan entah kenapa aku jadi kayak itu tuh muncul terus di timeline aku gitu loh, karena itu memang timeline kan, dan aku merasa itu tuh menjadi mungkin kecanduan banget pun juga enggak, cuma dengan adanya itu yang terus hadir di em, internet aku, dan kadang-kadang pun aku kayak jadi nyari juga gitu loh, dan itu tuh bikin aku nggak nyaman dan mengganggu kegiatan aku sehari-hari. Oke, berarti dari yang aku tangkap Mbak Adele mungkin merasa nggak nyaman sekarang akhir-akhir ini dan mengganggu perasaan Mbak Adele juga, mungkin aktivitasnya juga Mbak Adele terkait mungkin Mbak Adele akhirnya merasa itu tuh sebagai sebuah kecanduan dari menonton hal yang mungkin tidak senonoh gitu ya Mbak Adele itu. Kalau boleh tahu, udah berapa lama Mbak Adele kayak dari mulai mencoba sampai akhirnya mungkin Mbak Adele bisa mengatakan itu sebuah kecanduan? Mungkin awalnya 3 bulan lalu, cuma baru mulai berasa dampaknya tuh di sebulanan inilah kayak gitu. Oke. Sebulan ini baru mulai merasa terganggu dan gak nyaman gitu, dan perasaan itu mungkin wajar ya Mbak Adele, dengan adanya mungkin kecanduan seperti itu dan Mbak Adele menyadari seperti itu satu hal yang mungkin cukup mengganggu, tapi cukup bisa disyukuri karena Mbak Adele sudah menyadari sekarang gitu terkait sama kecanduan pornografi itu tadi. Dan Mbak Adele nggak apa-apa banget untuk cerita di sini gitu. Aku sangat menjaga kerahasiaan Mbak Adele dengan cerita yang Mbak Adele. Tapi kalau boleh aku eksplor lagi dan Mbak Adele berkenan untuk cerita, tadi kan Mbak Adele bilang nggak nyaman dan mengganggu. Nah itu apakah sudah sampai mengganggu di aktivitas sehari-hari Mbak Adele, dan mungkin dampak yang jelas dari kecanduan dan merasa nggak terganggu itu apa? Kayak siapa aku belajar tuh kayak jadi kebayang-bayang terus apa yang aku tonton gitu loh, dan menurut aku itu mengganggu dan kayak menjijikan gitu buat aku kayak gitu. Dan juga mungkin em, bahkan kayak menurut aku ini kayak parah banget sih, kayak mungkin pas lagi ibadah aku nggak tahu, mungkin aku paham apa yang dinamakan adiksi itu ya, atau kayak awal mulai adiksi kayak mungkin pas saat ibadah dan segala macam hal itu kayak aku kebayang terus gitu loh, dan itu tuh kayak nggak banget buat aku gitu. Oke. Berarti emang sudah sampai mengganggu aktivitas berarti, terutama tadi waktu belajar atau mungkin waktu ibadah tadi, dan itu sangat tidak nyaman karena terbayang-bayang dan itu merasa terganggu gitu, mengganggu kehidupan sehari-harinya Mbak Adele kayak gitu. Oke ya, itu perasaan yang wajar sekali ya Mbak Adele gitu. Mungkin dengan kecanduan itu tadi dan Mbak Adele menyadari itu tadi, Mbak Adele juga tahu menyadari kalau memang itu sebuah adiksi kayak gitu. Nah kalau dari Mbak Adele sendiri, udah sebulan ini merasa nggak nyaman, udah sebulan ini merasa terganggu. Mungkin dari Mbak Adele sendiri, apakah sudah pernah mencoba menghalau rasa nggak nyamannya itu, atau terkait dengan program tadi gitu? Apa yang udah Mbak Adele lakukan untuk menghalau rasa nggak nyaman tadi? Pastinya aku udah nggak coba nyari lagi sih di internet kayak apa yang di search bar gitu, udah nggak. Cuma namanya timeline itu kan akan selalu muncul yang kayak related dari yang sebelum-sebelumnya ya. Yang aku lakukan paling aku cuma kayak ketika itu muncul aku kayak block atau kayak mute dari akun itu gitu loh, jadi nggak akan muncul lagi di timeline aku gitu. Tapi sayangnya tapi sekarang sih masih muncul gitu, tapi itu sih yang udah aku lakuin gitu. Oke,
Nah itu sudah satu langkah yang Mbak Adel lakuin, dan kita perlu apresiasi dulu Mbak Adel, karena dengan rasa nggak nyaman, rasa nggak ganggu itu nggak mudah sama sekali, tapi Mbak Adel udah mengambil langkah seperti tadi, memblok konten-konten seperti itu, bahkan sampai datang ke sini untuk konsul. Itu udah langkah besar yang Mbak Adel lakuin. Untuk jatuh bangunnya dalam artian ya masih ada di timeline atau masih kecolongan juga, itu wajar sekali, namanya kita manusia. Itu wajar untuk jatuh lagi, tapi aku mau menyarankan kalau Mbak Adel untuk tetap keep semangat, karena Mbak Adel udah ngerasain mungkin gak enaknya, mengganggunya. Nah terus Mbak Adel bisa bikin diri Mbak Adel semangat untuk keluar dari zona seperti itu gitu. Mungkin bisa next minggu depan ketemu aku lagi dan cerita lagi terkait masalah itu, progres apa. Gak apa-apa nanti kalau enggak, tapi aku masih sedikit nih, aku masih jatuh bangun. Nah itu nggak apa-apa, ceritain juga ke aku, karena langkah kecil itu juga sebuah langkah gitu. Jadi itu keren banget Mbak Adel udah ngelakuin sampai sejauh itu. Perasaan-perasaan gak nyaman juga bisa diceritain sama aku di next week kalau Mbak Adel berkenan. Seminggu ini dilihat gimana sih progresnya, gimana sih apa yang udah Mbak Adel lakuin kayak gitu. Iya, doainnya semoga aku bisa nggak nonton itu lagi. Iya, itu udah langkah yang besar kalau Mbak Adel mau berubah gitu. Gitu dari Mbak Adel, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke sih, tapi mungkin aku butuh waktu aja sih untuk itu. Jadi aku belum tahu akan kesini lagi, tapi insya Allah aku akan kesini lagi untuk update tadi yang udah aku bilang. It's okay, nanti bisa disepakati lagi, maksudnya kayak untuk memblok konten seperti itu, untuk cari lingkungan yang positif lagi kayak